Shalom saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Jovita dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Renungan hari ini yang berjudul Melepaskan Keakuan diambil dari Galatia 2 ayat 20. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Jadi, apa itu keakuan? Keakuan adalah naluri yang paling kuat, dan tanpa disadari kita sering terjebak dalam keakuan, di mana sesuatu itu demi aku, oleh aku, dan untuk aku. Seringkali kita hanya memikirkan kepentingan pribadi. Sisi keakuan ada karena seringkali khawatir dengan hidup kita. Salah satunya, ingin menjadi nomor satu dalam segala hal, khawatir jika dirinya tidak menjadi yang paling baik ataupun mendapatkan perlakuan berbeda dari orang lain, selalu ingin dihargai, memikirkan diri sendiri, bahkan tidak jarang merendahkan orang lain agar diri sendiri dapat terlihat lebih tinggi. Keakuan adalah sebuah sifat kesombongan yang tidak disukai Tuhan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Yesus? Teladan yang telah Ia ajarkan, bagaimana hidup bagi Allah dan sesama. Saat Yesus dicaci maki, Ia tidak membalas. Saat Ia diuji, sebenarnya bisa saja Ia menuruti, namun Ia tetap rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Kalau Tuhan Yesus tidak bisa mengatasi ego dan keakuannya, Ia bisa saja tidak menuruti kehendak Allah. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan olehnya. Saat malam sebelum Ia ditangkap di Taman Getsemani, Ia tahu betapa berat beban yang harus Ia pikul, namun Ia tetap berdoa dan berkata, "Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu Bapalah yang jadi." Di dalam kondisi yang paling sulit, bahkan taruhannya adalah keselamatan diri, Yesus tetap berserah penuh kepada Sang Bapa. Tuhan Yesus, dalam kelemah lembutannya, menjalankan kehendak Bapa, tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, namun demi kita manusia, sehingga kita memperoleh pengampunan dan keselamatan. Kemenangan dalam kebangkitannya memberikan kita kesempatan untuk mendapat pengampunan dan memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, marilah kita mengizinkan Tuhan Yesus untuk berkuasa atas kehidupan kita, sehingga bukan lagi kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Sehingga ego ataupun keakuan tidak lagi menguasai hati dan pikiran kita, namun kelemah lembutan dan sikap rendah hati. Ketika kita meyakini bahwa Kristus hidup dalam kita, maka kita bersedia untuk melepaskan keinginan pribadi kita, kehendak kita, dan bersedia meneladan pada tindakan Kristus di dalam kehidupan kita. Kiranya kita pun dimampukan untuk hidup bagi Allah dan sesama, melakukan hal yang baik, perkataan yang membangun, mementingkan kepentingan bersama, dan belas kasih kepada orang lain. Tidak menuntut untuk dihargai, tetapi berusaha untuk selalu menghargai orang lain. Tuhan Yesus memberkati.